Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, pada tema 6 ini, kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab panas dan perpindahannya? Pertama, kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Ya. Sebelum kita belajar mengenai perbedaan suhu dan kalor, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu apa saja sumber energi panas itu. Apa itu panas? Panas merupakan salah satu bentuk energi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Energi yang dihasilkan oleh panas disebut energi panas. Energi panas biasa disebut juga dengan energi kalor. Panas terjadi karena adanya sumber energi panas. Lalu, apa sajakah sumber energi panas itu? Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contoh sumber energi panas yaitu 1. Matahari, 2. Api, 3. Listrik, 4. Gesekan antara dua benda, dan kelima adalah panas bumi. Perbedaan panas dan suhu. Panas merupakan suatu bentuk energi yang menyebabkan suatu zat menjadi lebih hangat atau panas. Panas dapat dihasilkan melalui gesekan dua buah benda, pembakaran, aliran listrik, dan matahari. Panas mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ketika dua zat bertemu. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sebagai energi, panas memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Panas didasarkan pada jumlah atom dalam zat dikalikan dengan jumlah energi baik kinetik dan potensial. Sedangkan suhu didasarkan pada bagaimana pergerakan atom. Suhu adalah ukuran dalam derajat dari jumlah panas. Suhu dapat diukur dalam derajat Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu diukur menggunakan termometer. Sifat termometrik adalah sebagai dasar pengukuran suhu suatu zat, yaitu kepekaan suatu zat terhadap perubahan suhu. Misalnya, volume benda bertambah jika suhunya naik. Warna benda berubah jika suhunya turun. Hambatan jenis berubah jika suhunya berubah, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan beberapa jenis termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu dengan tepat. Berdasarkan fungsinya, termometer dikelompokkan menjadi termometer ruangan, termometer klinis, dan termometer laboratorium. Termometer ruang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Biasanya dipasang pada tembok rumah atau kantor. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Sedangkan termometer laboratorium digunakan untuk perlengkapan praktik di laboratorium. Penggunaan termometer ini dapat
untuk mengetahui suhu air dingin dan air yang sedang dipanaskan. Zat cair yang sering digunakan sebagai pengisi termometer yaitu air raksa atau alkohol. Perubahan benda akibat perubahan suhu. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan pada benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian jika suhu naik dan ada yang mengalami penyusutan jika suhu turun. Pemuaian menyebabkan benda mengalami perubahan ukuran. Penyusutan menyebabkan suatu benda menjadi berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena suhu dingin. Pemuaian menyebabkan benda mengalami perubahan ukuran. Benda padat, cair, dan gas dapat mengalami pemuaian. Jika benda padat mengalami pemuaian, maka akan bertambah panjang, lebar, dan luasnya. Namun, jika benda cair dan gas yang mengalami pemuaian, maka akan mengalami pertambahan volume. Lalu, apa sajakah contoh dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak contoh pemuaian. Contoh pertama adalah pemuaian pada gelas kaca. Jika gelas kaca dituangi air panas yang mendidih, kemudian tiba-tiba pecah, menandakan bahwa gelas kaca tersebut mengalami pemuaian. Yang kedua, pemuaian pada ban sepeda. Jika ban sepeda dipompa dengan penuh, kemudian dibiarkan di tempat yang panas, ban sepeda tersebut dapat meletus. Meletusnya ban sepeda ini karena udara dalam ban mengalami pemuaian sehingga volumenya meningkat. Oleh karena itu, saat memompa ban sepeda diusahakan untuk tidak terlalu penuh. Adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyusutan pada kabel telepon. Salah satu penyusutan pada benda padat adalah keadaan kabel telepon pada pagi hari jika dibandingkan dengan siang hari. Kabel telepon pada siang hari mengendur dan pada esok harinya akan mengencang. Hal itu karena pada sore hari dan malam harinya terjadi penurunan suhu. Jadi mengencangnya kabel telepon pada pagi hari jika dibandingkan dengan siang hari adalah karena penyusutan. Contoh yang kedua adalah penyusutan pada ban sepeda. Ban sepeda yang cukup lama tidak dipakai akan berkurang tekanannya karena udara dalam ban menyusut. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyusutan pada benda gas. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas. Nah, coba buka LKS kalian, LKS tema 6. Buka halaman 22, aktivitas 1. Lengkapi tabel tentang akibat perubahan suhu. Jika sudah selesai, lanjutkan dengan aktivitas 2. Lakukan percobaan. Insya Allah kalian semua bisa ya nak. Jangan lupa baca doa, baca bismillah sebelum mengerjakannya. Sekian dari Ustazah. Sekian dari Ustazah untuk hari ini. Tetap semangatlah walaupun belajar di rumah. Ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD IT Salsabila Baitur Rahman.
bercakap, cendekia, berakhlak mulia.